Pemirsa, 6 kepala sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat ditahan Kejaksaan Negeri Kota Bogor Kamis petang karena diduga terlibat korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS senilai 17 miliar rupiah. 6 kepala sekolah itu merupakan ketua kelompok kerja tingkat kecamatan yang menentukan tender pengadaan soal tryout. Penahanan 6 kepala sekolah ini dilakukan setelah tim penyidik Kejaksaan Negeri Kota Bogor melakukan pemeriksaan maraton selama lebih dari 8 jam Kamis kemarin dengan mengenakan rompi tahanan. 6 kepala sekolah ini langsung digiring untuk ditahan di Lapas Paledang. Kejaksaan menyatakan ke-6 orang ini ditetapkan tersangka karena diduga terlibat dalam penentuan tender pengelolaan dana BOS di sejumlah sekolah dasar di 6 kecamatan di Kota Bogor. Dari analisis kasus di atas dapat kami simpulkan: 1. Kasus korupsi yang dilakukan oleh 6 oknum kepala sekolah di Kota Bogor, Jawa Barat telah merugikan uang negara sebesar Rp17.919.828. 2. Dugaan kasus korupsi yang dilakukan yaitu penyalahgunaan dana BOS untuk sekolah dasar atau SD sekota Bogor. 3. Dana tersebut bersumber dari bantuan operasional sekolah atau BOS, baik dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. 4. Dana yang telah diterima tidak disalurkan sebagaimana mestinya. 5. Tersangka hanya mengeluarkan dana kurang lebih 20% dari total nilai kontrak dana BOS yang sesungguhnya. Hal buruk dari kasus di atas dalam penerapan manajemen ASN dan Smart ASN. 1. Manajemen ASN. A. Melanggar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen ASN, yaitu melanggar manajemen ASN dalam lingkup melakukan kejahatan jabatan seperti menyalahgunakan wewenang jabatan untuk kepentingan diri sendiri dan untuk memperkaya diri sendiri. Yang B. Melanggar kewajiban PNS, yaitu melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab dengan terlibat dalam praktik korupsi. C. Tidak melaksanakan tugas dengan jujur dan tidak memiliki integritas yang tinggi. Hal tersebut juga sangat jelas menyimpang dari kode etik dan kode perilaku ASN. D. Melanggar fungsi pegawai ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. Smart ASN. A. Tidak bijak dalam penggunaan media digital. Dalam hal ini, oknum PNS menggunakan media sosial untuk berkomunikasi dengan penyedia jasa, percetakan naskah soal UTS, UAS, tryout, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah. B. Penyalahgunaan jejak digital. Memanipulasi laporan pengeluaran dana untuk pembelian alat-alat percetakan untuk naskah soal UTS, UAS, tryout, ujian kenaikan kelas, dan ujian sekolah. Dari kasus tersebut dapat kita analisis menggunakan metode Fishbone. Fishbone di sini dapat kita lihat yang pertama adalah dilihat dari segi perangkatnya. Ini terlihat adanya lemahnya penegakan hukum, aparat yang kurang tegas, hukum yang tidak memberikan efek jera. Kemudian dilihat dari segi sifat atau manusianya, graf atau nafsu, kemudian integritas, minimalnya moral. Kemudian dilihat dari lingkungannya, adanya faktor politik, lingkungan kerja, gaya hidup, strata sosial. Kemudian dilihat dari metodenya, ini adanya kurang pengawasan, laporan keuangan yang tidak akuntabel, lemahnya sistem, dan adanya kesempatan. Dari 4 poin tersebut mengakibatkan adanya dugaan korupsi dana BOS oleh 6 tersangka di Kota Bogor. Kemudian upaya yang dapat kelompok kami rekomendasikan adalah yang pertama, bersihkan birokrasi dengan anti korupsi. Ini menggunakan manajemen ASN yang optimal sehingga melahirkan smart ASN yang dapat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah terapkan wajib latihan dasar ASN ini untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang mengetahui nilai-nilai dasar ASN, yang mengutamakan kepentingan umum melalui transparansi, akuntabel, sesuai prosedur, serta bebas dari perbuatan curang. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat digitalisasi yang dapat merekam semua akses kerja. Kemudian yang selanjutnya adalah menerapkan nilai-nilai berakhlak pada ASN. Ini dengan niat semangat komitmen anti korupsi, ASN harus dapat menjadi agen of change dalam mengatasi masalah korupsi di Indonesia. Kemudian selanjutnya adalah perbaiki konsep diri ASN.
sebagai aset negara, terutama generasi muda yang akan menduduki posisi dan jabatan strategis, dan pembuat kebijakan sebagaimana visi ASN harus dapat sebagai agent of change dengan cara menjaga idealisme dan integritasnya sebagai ASN.